Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang kitab Fiqh Asmaul Husna. Pagi ini kita akan masuk dalam bab tentang iktiranu asma'illahi ta'ala ba'diha bi ba'din, yakni penggabungan Asma'ullah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain. Sesungguhnya di antara hal ada perkara yang memberikan manfaat yang besar, yakni dalam masalah Fiqh Asmaul Husna, yakni memperhatikan penggabungan nama-nama Allah di banyak tempat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Ini digabungkan antara nama yang satu dengan nama yang lain. Semisal ini As-Sami'ul Basir, As-Sami' digandengkan dan digabungkan dengan Al-Basir, yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian juga Al-Ghafurur Rahim, yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian juga Wal Ghaniyul Hamid, Al-Ghani ini maksudnya maha kaya, dan Hamid maha terpuji. Demikian juga Al-Khabirul Basir, Al-Khabir digabungkan dengan Al-Basir. Wal Raufur Rahim, demikian juga Al-Hakimul Alim, dan juga Al-Hamidum Majid, Hamidum Majid, dan juga Al-Azizul Hakim. Kayak ayat yang kita baca Imam tadi, ada Al-Azizul Hakim. Al-Aziz ini maha perkasa, Al-Hakim ini maha bijaksana. Wal Aliyul Azim, Al-Aliyu ini yang maha tinggi, digabung dengan Al-Azim, digabungkan dengan Al-Azim, ini yang maha agung. Wal Fattahul Alim, Al-Fattah zat yang maha membuka. Al-Alim ini yang maha mengetahui. Wal Latiful Khabir, Al-Latif ini maha lembut. Al-Khabir juga dengan demikian mengetahui sesuatu yang kecil-kecil. Asy-Syakurul Halim, Al-Afuwul Ghafur, Wal Ghaniyul Karim. Dan contoh-contoh semacam itu banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak diragukan lagi bahwasanya penggabungan ini, yaitu dalam Asmaul Husna ini tentu ada hikmah yang agung dan juga faidah yang besar, serta manfaat-manfaat yang banyak, manfaat-manfaat yang besar, yang semua itu menunjukkan kesempurnaan Rabb Subhanahu wa taala. Ini Rabb Subhanahu wa taala ditambah dengan yakni husnis sana wa kamali tamjid, sanjungan yang bagus dan juga kesempurnaan at-tamjid, yakni pengakuan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena setiap nama di antara nama-nama Allah itu mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla.
Maka apabila setiap nama dari Allah itu mengandung sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala, maka apabila ia digabungkan dengan nama Allah yang lainnya, maka hal ini menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala ada sanjungan dari setiap nama di antara kedua nama tersebut. Kalau satu nama ini sudah memberikan sifat kesempurnaan, ditambah dengan nama yang lainnya digabungkan, maka ini akan menambah kesempurnaannya dan sanjungannya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika digabungkan. Dan ini akan tampak jelas dengan beberapa contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Qala mu'allifuna katsiran ma yaridu fil Qur'an maji'u al-azizul hakim muqtarinaini. Seringkali ada disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, yakni nama Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim kayak tadi dalam Al-Hasr, wa huwal Azizul Hakim, yang artinya Al-Aziz ini maha perkasa, Al-Hakim ini maha bijaksana. Maka fayakunu kullun minhuma dalan alal kamalil khassi alladhi yaqtadihi wa huwa al-izzah fil aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim wal jam'u bainahuma dalun ala kamalin akhar wa huwa anna izzatahu ta'ala makrunatun bil hikmah fa izzatuhu la taqtadi dzulma wa jura wa jawra wa su'a fi'lin kama qad yakunu min aizzatil makhluqin. Ya, seringkali disebutkan dalam Al-Quran tadi penggabungan antara nama Al-Azizul Hakim ini digabungkan demikian. Maka masing-masing dari nama tersebut menunjukkan kesempurnaan secara khusus yang dituntut adanya hal itu, alladhi yaqtadihi, yaitu al-izzah. Al-Aziz menunjukkan, Al-Aziz, nama Allah Al-Aziz mengandung sifat izzah. Izzah itu kemuliaan, keperkasaan, karena maha perkasa. Demikian juga hukum, al-hukum wal hikmah, pemberian keputusan yang bijaksana. Al-hikmah ini terkandung di dalam nama Al-Hakim. Maka dipadukannya antara dua nama tersebut menunjukkan kesempurnaan yang lain. Al-Aziz ini sudah menunjukkan kesempurnaan karena Allah itu maha perkasa, jadi mengandung sifat keperkasaan. Al-Hakim maha bijaksana, ada hikmah di situ. Maka ketika digabungkan Al-Azizul Hakim, ini juga menunjukkan yaitu bahwasanya, jadi kesempurnaan terkandung di situ, bahwasanya izzah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala ini digabungkan dengan al-hikmah. Maka al-izzah, keperkasaan bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak menjadikan Allah ini berbuat zalim, berbuat yang tidak baik, tidak menjadikan demikian. Sebagaimana di kalangan makhluk ketika manusia contohnya, dia itu memiliki
yakni sifat keperkasaan seorang, misalkan itu kuasa, perkasa, dikdaya dan seterusnya, apa yang ditimbulkan? Semena-mena. Maksudnya orang itu kalau udah orang itu kalau sudah bisa memiliki kekuasaan, baik kekuatannya, perkasa gitu, maka tidak sedikit orang semacam itu melakukan sesuatu yang kedzaliman, menindas. Ya kan? Karena dia nggak ada yang melawan dia. Ya? Ini kalau makhluk, jadi makhluk. Akan tetapi bagi Allah tidak demikian. Maka disebutkan ini orang yang ini makhluk yang merasa dia itu mulia atau juga tadi perkasa, kuat. Terkadang keperkasaannya, kemuliaannya ini menjadikan dia bangga ketika dia melakukan perbuatan dosa. Artinya dia merasa tidak ada yang menghalangi untuk melakukan dosa atau kezaliman, sehingga dia berlaku zalim, berlaku yang tidak baik, melakukan tindakan-tindakan yang semaunya saja. Yang ini terkadang menzalimi yang lainnya. Tapi Allah tidak demikian. Jadi gabungan dengan al-hikmah tadi. Ini menambah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hukum Allah taala dan hikmah Allah taala. Ini dibarengi, digabungkan dengan keperkasaan yang sempurna. Beda halnya dengan hukum makhluk. Maka hukum makhluk atau hikmah dari makhluk ini terkadang ini dibarengi dengan azul, orang yang dianggap hikmah, dengan hukum ketika tidak dianggap kurang tegas, maka ini seakan-akan ini juga terkadang keputusan itu menimbulkan azul, yaitu kehinaan, rendah. Tetapi ini Allah tidak demikian. Bahkan Al-Azizul Hakim, Allah itu Maha Perkasa, tapi keperkasaan Allah, kemahaperkasaan Allah tidak kemudian ini Allah itu semena-mena atau berbuat zalim. Allah tidak pernah berbuat zalim. Demikian juga Al-Hakim, tadi Maha Bijaksana. Allah Maha Bijaksana, keputusan Allah ini tidak menzalimi seseorang, kan tapi semua keputusan Allah ini adalah tidak lepas dari kebijaksanaannya, Maha Bijaksana sesuai dengan makhluk tersebut. Jadi keadilan, keputusan ini antara keadilan dan juga fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kedua, banyak dalam Al-Qur'anul Karim ini juga digabungkan antara Al-Ghaniyul Hamid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, lillahi ma fis samawati wal ard, innallaha huwal ghaniyul hamid. Milik Allah lah semua apa yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah dialah Al-Ghaniyul Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah Ta'ala juga berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua ini fakir, fuqara ilallah, membutuhkan Allah, butuh dengan Allah, dan Allah dialah al-ghani, maha kaya. Maksudnya Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji.
Demikian juga Allah Ta'ala berfirman, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, jika kalian kufur, enggak mau beriman, jika kalian ini kufur, dan juga orang-orang yang ada di muka bumi seluruhnya, maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyun Hamid. Sungguh Allah itulah Ghaniyun Hamid, maha kaya dan juga maha terpuji. Maka Al-Ghani atau Al-Ghina, kaya, nah ini maha kaya, masih enggak butuh pada yang lainnya, ini merupakan sifat kesempurnaan. Demikian juga Alhamdu, ini juga merupakan sifat kesempurnaan. Dan digabungkannya, yaitu Al-Ghina, ini kaya, dengan Alhamdu, pujian, ini memberikan kesempurnaan yang lain. Maka bagi Allah ini sanjungan, Allah tersanjung, terpuji karena Allah maha kaya, dan juga memberikan sifat sanjungan karena Allah itu maha terpuji. Dan juga yang ketiga adalah sanjungan maha terpuji karena penggabungan antara tadi Al-Ghaniyul Hamid, itu sifat Al-Ghina, dan juga Alhamdu tadi. Misalnya orang yang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah dan dia memujinya, memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahlul hamdi wassana, ini memang zat yang maha menerima pujian dan juga sanjungan. Laul hamdu kulluhu fil ula wal akhirah, bagi Allah yang disanjungan pujian seluruhnya di awal dan akhirnya, di dunia dan juga di akhirat. Wa hamdul hamidin wa syukrus syakirin, bagi Allah pujian orang-orang yang memuji dan sanjungan orang-orang yang menyanjung, dan juga syukur dari orang-orang yang bersyukur. Semua itu la yazidu mulkahu syai'a. Sanjungan orang-orang yang menyanjung, pujian orang-orang yang memuji, rasa syukurnya orang-orang yang bersyukur, semua itu tidak menambah kekayaan Allah sedikit pun. Tidak menambah di dalam kekuasaan Allah, kerajaan Allah sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak, yaitu maha kaya, sehingga ketaatan orang yang taat ini tidak menambah, tidak memberikan manfaat baginya. Perhatikan, Allah itu maha kaya, sehingga ketaatan orang-orang yang melakukan ketaatan ini tidaklah memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Dan sebaliknya, kemaksiatan orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah pun tidak mendatangkan madharat kepadanya. Artinya apa? Ketika kita melakukan ketaatan, jangan Anda merasa Allah itu butuh dengan ketaatan kita. Sehingga ketika manusia nggak ada yang mentaatinya, jangan menganggap berarti Allah itu menjadi tidak mulia. Tidak demikian. Allah itu Al-Ghani, maha kaya, nggak butuh makhluknya. Kalaulah, sekali lagi, semua manusia itu semua taat kepada Allah, itu pun sekali lagi hal itu tidak menambah atau memberikan manfaat sedikit pun kepadanya. Dan sebaliknya, ketika orang itu tidak mau taat, kufur, melakukan maksiat, semuanya itu pun tidak mengurangi kemaha perkasaan Allah, kemahakayaan Allah.
Qala ta'ala wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Ini. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu bersyukur, itu kembalinya kepada kita. Itu kembalinya kepada kita. Dan bersyukur ini sekali lagi ini akan memberikan manfaat kepada orang yang bersyukur tersebut. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi orang yang bersyukur, kalau kita bersyukur, maka itu bukan untuk Allah, maksudnya manfaatnya, tapi untuk kita. Apa faedah bersyukur? Yang pertama adalah akan menjadikan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah itu tetap ada pada dirinya, tidak hilang. Yang kedua, syukur ini akan menarik nikmat yang lainnya, karena Allah akan memberikan tambahan atas nikmat tersebut. Ini kalau disyukuri. Ini. Sehingga kita bersyukur itu ada karena kita butuh untuk bersyukur. Kita butuh untuk bersyukur. Dan manusia bisa bersyukur itu juga karunia dari Allah. Yang butuh disyukuri lagi. Orang mendapat kenikmatan, ini wajib bersyukur. Iya kan? Supaya nikmat itu tetap ada dan bahkan lebih banyak lagi ditambah oleh Allah. Karena tadi Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat kepada kalian. Dan bisanya orang bisa bersyukur itu juga suatu kenikmatan yang butuh disyukuri lagi. Jadi terus begitu. Makanya kita senantiasa minta tolong kepada Allah setiap habis sholat, berdoa. Ya ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau, untuk bisa bersyukur kepadamu. Karena betapa banyak orang itu diberi kenikmatan tidak bersyukur kepada Allah. Dan mensyukuri kenikmatan, ya ini menggunakan kenikmatan ini untuk ketaatan. Ya di samping hati ini, ya ini mengakui semua itu dari Allah, kemudian lisan memuji dan menyanjung Allah dan menggunakan kenikmatan itu di dalam ketaatan kepada Allah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang hamba melakukan itu, sesungguhnya dia itu bersyukur untuk dirinya. Kenapa? Karena manfaatnya akan kembali kepada dirinya. Tidak menambah kemuliaan Allah. Tidak memberikan manfaat kepada Allah. Karena Allah Maha Kaya, Maha Segala, yang tidak butuh makhluk. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang kufur berarti enggak mau bersyukur. Dia telah diberi kenikmatan ini dan itu, kemudian kekayaan dan semuanya, kemudian dia kufur, maka sesungguhnya Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu Maha Kaya, lagi Maha terpuji. Tidak mengurangi kemahakayaan Allah dan maha kemuliaan Allah. Tetap Allah itu Maha terpuji. Maka orang yang kufur itu madorotnya pun bukan kepada Allah tapi kepada dirinya. Sebagaimana orang bersyukur manfaatnya kepadanya, maka orang yang kufur madorotnya kepada dirinya. Tidak mau bersyukur, kembalinya kepada dirinya. Itu nikmat itu bisa akan hilang nikmat itu. Bahkan khawatirnya nikmat akan diubah menjadi nikmah. Kalau nikmat pakai ain itu kenikmatan, nikmah pakai qaf ini hukuman. Tambah banyak ketika kenikmatan ini tidak disyukuri, orang sudah diberi kehidupan yang mulia, yang indah, subur makmur misalkan, tapi kok dia tambah enggak bersyukur, maka kenikmatan itu diubah menjadi apa? Malapetaka, bencana. Supaya orang itu jadi sadar
dan mau kembali kepada jalan Allah. Qala ta'ala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum hingga suatu kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka. Di antara tafsirannya adalah sesungguhnya Allah itu tetap akan memberikan kenikmatan-kenikmatan pada suatu kaum. Kita sejak kecil, bahkan sejak di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian kecil, terus menginjak anak-anak besar dan seterusnya, itu senantiasa mendapat kenikmatan dari Allah, ya kan? Maka Allah senantiasa memberikan kenikmatan itu kepada makhluknya, kepada hambanya, sampai mereka melakukan perubahan dari fitrahnya. Asalnya beriman menjadi kafir, asalnya bertauhid menjadi syirik, asalnya melakukan ketaatan menjadi kemaksiatan, akhirnya kenikmatan diubah menjadi nikmah, azab, sampai dia kembali lagi kepada ketaatan, kembali dari maksiat kepada taat, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah dan seterusnya, kembali. Maka Allah akan lagi memberikan kenikmatannya. Jadi orang yang kufur itu madorotnya kembali kepada dirinya, bisa kenikmatan diubah menjadi malapetaka, kemudian di akhirat yang jelas juga mendapatkan azab. Dunia akhirat dia rugi. Dan sekali lagi, ketika dia kufur, ketika dia tidak mau taat, itu sesungguhnya Allah tidak rugi. Untuk diperhatikan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya kita itu beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu adalah karena kita butuh itu. Dan setiap ibadah, ketika kita melakukan ibadah karena kita merasa butuh, itu berbeda dengan orang merasa dibutuhkan, ya kan? Kalau kita itu butuh, mesti akan melakukan sesuatu yang terbaik, berupaya untuk melakukan yang terbaik. Sholat contohnya, ketika dia sudah melakukan yang wajib-wajib, dia upayakan untuk melakukan dengan khusyuk, dengan tumakninah, berusaha untuk dengan berjamaah, karena pahala yang sangat besar. Setelah itu pun dia akan menambah lagi, ingin melakukan sholat-sholat sunnahnya, karena dia merasa itulah hubungan dia, itu sebagai alaqah hubungan dia dengan Allah Ta'ala, kesempatan dia untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, berbisik kepada Allah. Di situ ada sujud, di mana di saat sujud itu manusia posisinya paling dekat dengan Allah. Dia berbanyak doa di situ. Dia akan giat untuk mencari, melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah yang lain setelah sholat yang wajib. Ini karena dia butuh. Karena dia butuh. Ibarat manusia ketika butuh itu, manusia kerja gitu aja. Kenapa manusia kerja? Karena butuh, ya kan? Kalau seandainya dia kerja sedikit, kemudian masih banyak waktu, ada lagi tambahan ceperan gitu, kerjaan tambahan, gaji besar, mau nggak dikerjakan? Maulah, untuk tambahan. Kenapa? Ketika urusan ibadah dan pahala hanya mencukupkan ini tok, berat untuk melakukannya sunnah-sunnah. Karena ini kita butuh sebetulnya. Anda melakukan, kita melakukan ibadah sunnah apa tidak, melakukan sholat sunnah apa tidak, Allah tidak rugi, terserah. Tetapi kita yang rugi, maka kita yang butuh. Maka ini gabungan antara dari Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah enggak butuh makhluknya, tapi Allah Maha terpuji. Allah Maha terpuji. Sehingga ini menjadikan sekali lagi kita ini untuk bisa senantiasa melakukan ketaatan, bertambah taat kepada Allah, dan juga bersyukur dan juga tidak kufur. Yang ketiga, kalau kita lihat bisa dilihat di dalam surat Syu'ara. Kalau ada yang baca mushaf itu, kalau bisa lihat di dalam surat Syu'ara ini sungguh ini Al-Qur'an ini betul-betul memberikan nasihat dan petunjuk yang besar ketika kita baca dan menghayati surat tersebut. Surat Asy-Syu'ara. Syu'ara ini surat yang ke-26.
banyak sekali di surah Asy-Syu'ara ini, di ayat-ayat di situ disebutkan tentang kisah-kisah para nabi dan juga umat-umatnya. Kisah para nabi dan umatnya. Kemudian setelah kisah itu, intinya kisah itu adalah umat yang menentang nabinya selalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup setelah itu ada dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu, lahuwal azizur rahim. Sungguh dia itu maha perkasa lagi maha penyayang. Kalau kita lihat ini tampak jelas, ini misalkan ketika ada yang mushaf itu ketika penulisan Allah atau Rabb itu nama diberi warna merah ada kan? Itu kelihatan itu setiap akhir dari kisah itu ditutup dengan semacam itu. Kalau kita lihat di ayat 9 sebagai demikian. Ayat 10 tentang cerita Nabi Musa dengan Fir'aun. Wa idnada rabbuka Musa an i'til qauma adh-dhalimin qauma fir'aun ala yattaqun qala rabbi inni akhafu ay yukadzibun wa yadhiku sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dzambun fa akhafu ay yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un fa'tiya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin an arsil ma'ana bani Israil qala alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta minal kafirin qala fa'altuha idza wa ana minadh dhalin. Fa farartu minkum lama khiftukum fa wahaba li rabbi hukma wa ja'alani minal mursalin wa tilka nikmatun tamunnuha alayya an abbatta bani Israil qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Itu menyebutkan tentang kisah yakni Nabi Musa dan Fir'aun. Ini bisa dibaca nanti. Dan ujungnya yakni akhirnya Fir'aun yang mendatangkan tukang sihir dan ternyata tukang sihirnya kalah dan kemudian semua itu sujud. Jadi ketika tukang sihir ini memberikan tali-talinya sehingga menjadi ular yang bergerak gitu. Kemudian Allah memajukan pada Musa untuk melemparkan tongkatnya, akhirnya tongkatnya menjadi ular yang besar dan memakan ular kecil yang dibuat oleh tukang sihir itu. Lalu fa'ulqiya sakharatu sajidin. Akhirnya intinya di situ tukang sihir itu pun akhirnya sujud. Beriman dan sujud. Mereka mengatakan kami beriman kepada Rabbul Alamin. Rabbi Musa wa Harun. Jadi Rabbnya Musa dan Harun. Kemudian di akhirnya ini kita inginkan di akhir ayat dari kisah, yaitu akhirnya di sini disebutkan bahwasanya Fir'aun akhirnya ditenggelamkan, di tengah lautan. Wa anjayna Musa wa ma'ahu ajmain, dan kami selamatkan Musa dan orang-orang bersamanya seluruhnya. Summa aghraqnal akharin, kemudian kami tenggelamkan yang lainnya, Fir'aun dan tentaranya ditenggelamkan. Inna fi dzalika la ayah, di sini sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, namun tidak banyak di antara mereka yang beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, ini menjadi kaitan dengan ayat ini. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Rabbmu, lahuwal azizur rahim, yaitu dia itu maha perkasa lagi maha penyayang.
Kemudian setelah itu cerita tentang Nabi Ibrahim. Sama, Nabi Ibrahim pun demikian. Nabi Ibrahim juga menghadapi kaumnya. Kemudian ditutup dengan yang dimenangkan ya, Nabi Ibrahim ini akhirnya pun ya menang, jadi hanya dibakar kemudian dia enggak bisa, akhirnya selamat, tambah selamat. Ditutup juga di situ dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Demikian juga kaum Nuh, ketika kaumnya mendustakan Nabi Nuh, akhirnya datang banjir yang besar, kaumnya semuanya mati dan Nabi Nuh dan kaumnya yang mengikuti orang-orang mengikuti Nabi Nuh ini selamat. Summa agraqna ba'du al-bakin inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsarul mu'minin. Dua ayat ini perhatikan. Ditutup dengan itu. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan sungguhnya Rabbmu lahuwal azizur rahim, dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Demikian juga kaum Ad. Semua kaum Ad ini orang yang merasa hebat ya, menentang akan kesirikan, akhirnya pun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ditutup dengan wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Nanti bisa dilihat di situ dan dibaca artinya. Ini sungguh Quran ini betul-betul wahyu dari Allah. Intinya di sini fihi dalalah, maka di dalam hal itu terdapat dalil yang menunjukkan bahwasannya apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk para nabinya, yaitu diberikan pertolongan, kemudian diangkat derajatnya, dimenangkan, diselamatkan. Ini adalah di antara asar dari rahmat Allah, dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan secara khusus kepada mereka para nabi, para rasul, di mana Allah itu menjaga mereka, menolong mereka. Sementara apa yang diberikan kepada musuh-musuhnya, sehebat apapun, kayak Fir'aun mengaku menjadi Tuhan, kaum Ad yang merasa hebat, ini dibinasakan dan dihinakan dan diberikan hukuman bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Al-Aziz, perhatikan, Allah itu Maha Perkasa, mudah untuk membinasakan kaum yang menentang. Sehingga Allah menolong para rasulnya dengan rahmatnya dan menghukum, membinasakan musuh-musuh para rasul, musuh-musuh mereka, termasuk musuh-musuh Allah ya, yaitu dihancurkan, dibinasakan, dihinakan dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkannya dua nama ini di dalam konteks semacam ini memberikan pelajaran hikmah yang besar, sehingga ini juga memberikan pelajaran kalau kita baca semacam itu, bahwasanya jangan berkecil hati ketika mengikuti jalannya Rasul dan ajaran Rasul. Demikian juga ketika ada orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang menentang, tetap jangan berkecil hati. Allah itu Al-Aziz. Allah itu Al-Aziz Ar-Rahim. Al-Aziz Maha Perkasa untuk membinasakan musuh-musuhnya, orang-orang yang menentang, orang-orang menentang ajarannya, menyakiti orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah. Dan juga Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah akan menolong orang-orang yang taat kepadanya. Sehingga dari sini, di situ ada targhib ya, berarti targhib ini motivasi untuk tetap di atas ketaatan, apapun kondisinya. Demikian juga targhib jangan juga mudah-mudah menentang
syariat Allah dan Rasul. Sehebat apapun, wong kayak Fir'aun aja sehebat itu, yang kejam dan hebat mengaku Tuhan sampean, ini aja mudah oleh Allah dibinasakan dengan cara Allah, yaitu ditenggelamkan di lautan. Demikian juga ada dihempaskan dengan angin. Ya, kaum yang lainnya datangkan banjir. Ini mudah bagi Allah. Jadi Allah itu Al-Aziz. Maka jangan mudah-mudah untuk melakukan maksiat, menentang, tidak mau taat karena merasa hebat, merasa dia sudah kaya, merasa sudah punya ini dan itu, sehingga enggak mau melakukan ketaatan, bahkan melakukan maksiat-maksiat. Ingat, Allah Maha perkasa, mudah untuk membinasakan orang-orang yang tidak taat. Demikian juga di Al-Qur'anul Karim saya digabungkan antara Al-Azizul Alim, Al-Azizul Alim. Ini konteksnya Allah menyebutkan hal ini, yakni untuk penciptaan yang besar, makhluk-makhluk yang besar. Demikian juga yang ada di langit dan yang dikandungnya. Ya, termasuk di antaranya adalah ini menentukan waktu pagi dan malam, menjadikan malam sebagai tempat untuk istirahat, kemudian menjalankan matahari dan juga bulan. Demikian juga dihiasinya langit-langit dengan bintang-bintang dan dijaganya. Kama qala ta'ala, falikul isbahi wa ja'ala laila sakana wasyamsa wal qamara husbana dzalika taqdirul azizil alim. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari itu berjalan li mustaqarril laha, dalam garis edarnya dzalikal taqdirul azizil alim. Wa qaulu ta'ala wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdza dzalika taqdirul azizil alim. Maka ditutupnya ayat-ayat tersebut setelah menyebutkan penciptaan tentang makhluk yang besar, matahari, bulan, langit dan semisalnya, ditutup dengan Al-Azizul Alim. Ini memadukan dua nama ini, bahwasanya ini merupakan takdir Allah, pengaturan dari Allah yang sebaik-baiknya, yang semua itu berasal dari izzatullah wa ilmihi, yaitu kemahaperkasaan Allah dan juga ilmu Allah, bukan suatu hal yang ketepaan. Pokoknya ngono lah. Sekarang melihat matahari berjalan terus, bulan berjalan terus. Yang berjalan kan matahari dan bulannya, karena di Quran disebutkan demikian, dan tidak pernah benturan gitu misalnya. Maka itu bukan sekedar alamiah. Kalau malam terang, pas terang Anda melihat ke langit itu kan banyak bintang-bintang. Siapa memberikan? Apakah tiba-tiba ketbian yang ngono? Sejak dulu ya begitu? Tidak, tapi itu adalah bukan suatu hal yang ketepatan semacam itu, tapi itu adalah dari Allah Ta'ala, dari izzah Allah. Allah itu maha perkasa, lagi maha mengetahui, berasal dari apa? Kemuliaan Allah, kemahaperkasaan Allah dan juga ilmu Allah Ta'ala. Bukan suatu perkara yang biasa gitu, yang biasa, yang namanya sesuatu yang biasa ini tidak menjadikan pelakunya tidak terpuji dan tidak tersanjung, tapi ini adalah betul-betul pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menutup perintahnya untuk beristiadah, minta perlindungan dari syaitan, menggabungkan antara As-Sami'ul Alim, antara nama As-Sami' dan juga Al-Alim di dua tempat dalam Al-Quran. Di dalam firman Allah Ta'ala, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan apabila setan ini membisikkan kepada engkau, ingin memberikan penyimpangan kepada engkau, fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah.
Innahu, sesungguhnya Allah itu sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian juga di ayat yang lain, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir rajim fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Ini surah Fussilat ayat 36, kalau tadi surah Al-A'raf ayat 200. Sementara ada perintah untuk beristiadah dari kejahatan manusia, ditutup dengan as-sami'un basir. Sami'un basir. Dalam firman Allah Ta'ala, innal ladina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billah innahu huwas sami'un basir. Jadi Allah menutup perintah untuk istiadah dari setan yang kita alladzi na'lamu wujudahu wala narahu dengan sami'ul alim, yaitu setan itu kita mengetahui, maksudnya setan itu ada tapi kita enggak melihatnya, ya kan? Kita disuruh beristiadah minta perlindungan dari setan. Itu ditutup dengan ayat as-sami'ul alim. Nama as-sami'ul alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara perintah untuk istiadah dari kejahatan manusia yang manusia itu terlihat, namanya manusia, ditutup dengan as-sami'un basir. Basir itu maha melihat. Jadi as-sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Termasuk mengetahui yang tidak dilihat oleh manusia, termasuk setan. Setan itu ada tapi kita nggak bisa melihatnya, tapi Allah mengetahuinya. Sementara kita diperintahkan untuk minta perlindungan dari kejahatan manusia. Manusia itu bisa dilihat, kita bisa melihatnya. Ditutup dengan as-sami'un basir, atau maha mendengar lagi maha melihat. Ya, karena perbuatan manusia ini bisa dilihat dengan mata. Adapun rayuan setan, bisikan-bisikan setan yang diberikan di dalam hati, ini tidak dilihat oleh manusia, tapi dikaitan dengan ilmu Allah. Allah mengetahuinya. Kemudian juga di dalam beberapa ayat, yaitu dengan firman Allah Ta'ala, wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya dan maha mengetahui. Di antara firman Allah Ta'ala, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap satu tangkai ada 100 bulir, 100 biji. Berarti 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Dan ini sesuai dengan konteks kalimat ini. Apa yang diambil faedah dari sini? Di antara faedah bahwasanya agar para hamba, seorang hamba yang mau berinfak itu tidak menganggap tidak mungkin sesuatu yang akan dilipat gandakan. Masa ngasih satu akan dilipat gandakan jadi 700 kali, nah, gitu. Maka harus yakin dengan seyakin-yakinnya. Kenapa? Karena yang akan melipat gandakan itu adalah wasi'ul ata, maha luas karunia-Nya. Ini Allah Ta'ala. Wasi'ul ghani, maha luas kekayaannya, maha luas fadl karunia dari Allah Ta'ala. Wa ma'adzalik fala yudhannu anna sa'ata atau ihtaqtadi husulaha likulli ahad. Masya Allah. Allah itu maha luas karunia-Nya, tapi juga jangan sampai kemudian ada anggapan bahwasanya luasnya karunia Allah itu berarti semua orang akan mendapatkannya. Tidak semua orang. Fa innahu alimun bima tasluhu lahu hadhil mudha'afah. Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui siapa-siapa orang yang berhak untuk
dilipat gandakan, yakni apa? Pemberiannya. Allah Maha tahu orang yang berhak untuk mendapatkan itu dan tidak mendapatkan itu. Allah tahu mana yang berinfak ikhlas karena Allah, mana yang tidak. Nah ini. Jadi ini Masya Allah, kalau kita hayati semacam itu, ada hubungan antara awal ayat dengan akhir ayat. Ini penting di dalam untuk apa? Memahami tadi fikih ini, memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Ini sama. Dan Allah ini memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu wasi'un alim, maha luas, dan juga maha luas rahmatnya dan karunia-Nya, dan juga maha mengetahui. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan pemberiannya, karunia-Nya kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan juga maha mengetahui. Maha mengetahui siapa yang berhak untuk dilipat gandakan dan diluaskan, yakni apa? Rezekinya. Demikian juga banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran ditutup dengan nama Allah Tawwabur Rahim, maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Di antaranya ada firman Allah, wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Tawwabur Rahim, maha penerima taubat dan juga maha penyayang. Nah ini konteksnya adalah yaitu menyebutkan rahmat Allah dan ampunan dari Allah serta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilmihi, hilmi itu Allah tidak segera menghukum orang-orang berbuat salah. Maka tatkala Allah itu Tawwabur Rahim, tatkala Allah itu yaitu maha penerima taubat lagi maha penyayang, maka akbala biqulubi taibin ilaihi, Allah akan menerima yakni apa? Hati orang-orang yang bertaubat kepadanya dan memberikan taufik kepada orang yang bertaubat kepada Allah untuk melakukan sebab-sebab yang menjadikan taubat mereka diterima oleh Allah. Dan dengan itu Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka. Kemudian Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Sehingga yang pertama, Allah menerima taubatnya, termasuk Allah memberikan taufik orang mau bertaubat, itu adalah taufik dari Allah. Kadang ada orang berbuat dosa, salah buat biasa aja, tidak segera bertaubat. Nah, yang bisa memberikan keinginan untuk bertaubat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bisa memberikan taufik hidayah, keinginan seorang itu mau bertaubat dari dosanya dan melakukan sebab-sebab agar taubatnya diterima, ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu ini Allah memohon, mengijabahi, Allah mengijabahi permintaan mereka, yaitu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yakni banyak dalam Al-Quran beberapa ayat ditutup yang mencakup dengan sebab-sebab rahmah dan sebab-sebab hukuman, ditutup dengan Al-Ghafurur Rahim, ditutup dengan Al-Ghafurur Rahim, pengampun lagi maha penyayang. Maka ini menunjukkan agungnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya. Wa sarala zuhur wa ilaiha wa yantahi kulaman wujida fihi adna sababin min asbabi rahmah. Jadi Allah itu Ghafurur Rahim. Artinya orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, kufur, menentang Allah akan dihukum. Akan tapi kemudian ditutup dengan Ghafurur Rahim, tapi Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ketika orang itu mau meminta ampunan kepada Allah, diampuni oleh Allah. Jangan putus asa. Dan Allah itu maha penyayang. Maka contoh-contoh dalam Al-Quran semacam ini banyak sekali.
maka ini tentunya bisa dipahami oleh orang-orang yang bisa memahami. Maka minimal kalau kita nggak banyak paham bahasa Arab, bagus juga habis baca ayat itu baca artinya. Nggak usah banyak-banyak, misalkan kan sekarang banyak terjemahan itu, baca artinya supaya apa? Betul-betul akhirnya apa? Merasakan kemaha kuasaan Allah, kemudian Allah itu maha agung, dan kita semakin apa? Semakin cinta dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin besar harapan kita, bergantung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah semua telah diberikan kemudahan oleh Allah. Sekali lagi untuk membaca termasuk tadi terjemahan ayat ataupun tafsir dari ayat ini sudah banyak. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa di balik saya sini bisa banyak dan sering membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ini semua nanti sumbernya dari Al-Quranul Karim ya. Kemudian meluangkan waktunya mengisi waktu-waktu yang kosong kita, apalagi kita sudah mungkin usia sudah sepuh, kemudian juga sudah banyak waktu yang luang, maka bagus untuk membaca beberapa ayat, kemudian juga membaca maknanya, artinya ataupun tafsirannya. Semoga itu menjadikan sekali lagi iman kita menjadi lebih kuat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.